bila ada masjid, bila ada musola membutuhkan khotib baik Jumat ataupun Idul Fitri, pilihlah khotib PKMM. Muhammad Imam Syafi'i MPD. Ustadz, silakan. Ini baru 2 hari langsung naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan dibawakan oleh Ketua BKMM yang Ustaz, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para ulama yang senantiasa kami taati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sobirin Bagus MM selaku Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur yang senantiasa kami taati dan kami hormati, yang kami banggakan dan kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Adam
selaku Dewan Penasehat sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur yang senantiasa kami banggakan dan kami hormati, seluruh jajaran pengurus Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur yang senantiasa kami banggakan, para ustadz, dai Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur yang kami banggakan dan kami hormati, hadirin jamaah yang hadir yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul dalam rangka penutupan program Kultum Ramadan Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita sekalian dicatat sebagai amal hasanah dan tentunya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita sekalian diakui sebagai umatnya, satu rombongan, satu barisan dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para kiai dan ustadz serta para dai yang kami hormati, sedikit saya sampaikan terkait dengan program Kultum atau kuliah 7 menit menjelang tarawih BKMM yang berjalan sekitar kurang lebih 25 malam berkeliling di masjid-masjid dan mushola di Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Sangatta Selatan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada kendala-kendala, kerikil-kerikil kecil, namun itu adalah bagian daripada suka duka kita. Dan alhamdulillah perlu kami sampaikan kepada pembina, program Kultum ini berjalan dengan lancar, sukses, bahkan kita lebih ada kemajuan di tahun ini dibandingkan tahun-tahun yang kemarin. Alhamdulillah para dai luar biasa perjuangannya, walaupun hujan tetap semangat untuk berdakwah, meneruskan perjuangan Rasulullah. Dengan doa mudah-mudahan segala perjuangan kita mendapatkan ganjaran yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dai yang telah menyempatkan waktunya, walaupun dalam keadaan masih kenyang karena habis buka puasa. Orang Jawa bilang belum sampai turun ke betis, masih di dada, sudah harus berangkat. Apalagi yang posisi masjid atau musholanya jauh dari tempat tinggal, bahkan ada yang sampai nyasar-nyasar karena belum tahu alamat masjidnya karena kondisi malam hari, ada yang nggak sampai. Nah, ini adalah bagian daripada perjuangan kita sekalian, dan tentunya sebagai umatnya Nabi Muhammad kita memang punya kewajiban untuk meneruskan perjuangan beliau, dan kita bersyukur kita diberikan kesempatan, punya wadah untuk berdakwah di Kabupaten Kutai Timur ini. Kami sangat bangga dengan para ustadz, para kiai dan para dai yang tahun ini begitu antusias dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdakwah keliling. Dan yang kedua, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari seluruh pengurus
Badan Koordinasi Masjid dan Musola, ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Kami sebagai pengurus hanya mengkoordinasi, mengarahkan, bahkan kadang-kadang ada beberapa tempat atau masjid atau musola yang sama-sama saya juga belum tahu kondisi alamatnya di mana, sehingga ketika saya dihubungi saya pun bingung menjawabnya. Termasuk mohon maaf juga kepada Bapak Kiai Haji Muhammad Adam yang mana masjidnya sering tidak ketemu karena masih di setengah gaib masjidnya, jadi masih tersembunyi. Tapi insya Allah ke depan kita akan ada semacam jalur atau penunjuk arah ya, untuk beberapa masjid yang kondisi tempatnya masuk ke gang, seperti Musola Al Amin Gang Slamet itu agak susah juga dicari. Jadi ada beberapa tempat yang kadang-kadang para dai yang masih baru bergabung ini kesulitan. Jadi kami sebagai pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak bisa memfasilitasi teman-teman, sahabat-sahabat para pejuang ini dengan fasilitas yang sesuai dengan keinginan. Mungkin karena kondisi hujan kami tidak bisa menyediakan mantel, sehingga ada kemarin laporan ke saya sudah berangkat di tengah jalan baru hujan deras tidak sampai ke tempat. Ya saya maklumi, tidak apa-apa, yang penting kita sudah niat berangkat. Ada juga yang hampir sampai, sudah di pertengahan hampir nyampe, berhenti hujan tidak reda. Saya bilang tidak usah berangkat, yang penting sudah ada niat berangkat, karena jalannya juga kondisi licin, kalau diteruskan takut berbahaya. Jadi ada kebijakan-kebijakan atau komunikasi sehingga masjid pun langsung dikondisikan sehingga tidak kecewa. Dan ini adalah bagian daripada keluh kesah atau suka duka dalam kita berdakwah. Tentunya sekali lagi kami selaku Ketua BKMM di tahun ini berharap tahun-tahun yang akan datang ada regenerasi semacam panitia atau mungkin delegasi ketua yang baru dan operator yang baru untuk bisa sama-sama melaksanakan tugas. Dan yang lebih berterima kasih lagi juga kami kepada tim YouTuber ya, tim shorting Ustadz Ramdanil Mubarak dan Ustadz Zakaria Uliniha yang telah setiap malam melakukan syuting video yang diupload ke YouTube dalam rangka mensiarkan dakwah kita. Dan perlu kami sampaikan, agenda Kultum Ramadan tahun ini juga disponsori langsung oleh pengurus Masjid Al-Huda yang dipelopori oleh Ustadz Zakaria Ulin Nuha, kemudian pengurus Masjid Darus Sakinah yang dipelopori oleh Ustadz Ramdanil Mubarak, juga disupport penyemangat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kutai Timur yang dipelopori oleh Al-Mukarram Ustadz Imam Syafi'i MPDI. Jadi kami mengucapkan terima kasih, dan selaku Ketua BKMM mewakili pembina juga, kami tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan kita semua dengan balasan yang lebih sempurna, lebih baik, dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mewakili seluruh pengurus dan panitia program Kultum Ramadan Badan Koordinasi Masjid dan Musola Kabupaten Kutai Timur tahun 1443 Hijriah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wallahu yahdi ila siratal mustaqim. Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akbar mau sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau sholawat tadi, mikrofon mati jadi nggak fokus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara Ustaz kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina, yang kami hormati Ketua BKMM, serta pengurus BKMM yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan seluruh para da'i BKMM, Badan Koordinasi Masjid dan Musola, yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan umur yang panjang berupa kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih sempat melaksanakan penutupan BKMM, kegiatan BKMM ini dengan insya Allah dengan lancar dan tidak ada kendala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak semua kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun pesan terlebih dahulu, kesan saya selama mengikuti BKMM ini. Kesan saya alhamdulillah sungguh luar biasa dan bersyukur kepada Allah karena terus terang tahun ini baru pertama kali ini mengikuti program Dai BKMM ini, baru tahun ini, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar walaupun ada sedikit kendala terkait masalah alamat atau tempat masjid yang belum diketahui sebagaimana yang telah disebutkan tadi Pak Ketua. Kemudian selain itu saya mengucapkan terima kasih kepada segenap pengurus BKMM dan seluruh para dai yang telah menyempatkan waktunya untuk menyebarkan ajaran agama Islam ini dengan penuh semangat. Dan adapun keluh kesah selama ini yang kurang lebih 25 hari ini, yang pertama kalau menurut saya pribadi masalah kendaraan, karena jujur saya tidak mempunyai kendaraan. Itu yang pertama, dan alhamdulillah untung ada saudara, dan alhamdulillah beliau salah satu dai di BKMM ini, sebut saja Ustadz Riyadi, itu saudara saya. Alhamdulillah itu salah satu yang patut saya syukuri. Kemudian sebenarnya tidak banyak sih yang saya rasakan terkait masalah keluhan yang ada di BKMM ini. Cuma pesan saya kepada pengurus dai BKMM, silahkan lanjutkan masalah terutama di per-YouTuban. Alhamdulillah ini salah satu cara kita dalam menyebarkan agama Islam ini, salah satu jalan untuk menyebarkan agama Islam. Bukan hanya di dunia nyata, tetapi kita perlu juga bersaing dan menyebarkan ilmu seluas-luasnya terkait di per-YouTuban ini.
dan saya mohon kepada pengurus, mohon dilanjutkan dan jangan pernah stop. Jangan sampai kita mengupload YouTube pas di bulan Ramadan selanjutnya. Diusahakan mudah-mudahan apapun kegiatan nantinya di luar BKMM, silahkan terus dibuat videonya, kemudian di-share di YouTube. Mudah-mudahan itu termasuk salah satu cara kita untuk membangun channel YouTube itu, mudah-mudahan bisa dikenal di kalangan seluruh masyarakat Indonesia. Saya rasa cukup sekian yang ingin saya sampaikan, dan terima kasih kepada pengurus yang telah mempercayakan kepada saya, dan terus terang saya masih shock, masih istilahnya kayak gimana ya, kok saya yang jadi perwakilan seperti itu, padahal banyak dai-dai kita yang mestinya menjadi perwakilan untuk menyampaikan keluh kesah, dan alhamdulillah saya diamanahkan. Saya rasa cukup itu saja yang terkait masalah keluh kesah dan pesan-pesan yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada alaina shiyamar Ramadan wa unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila sahibil fadilah al-mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Adam selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kutai Timur, juga sebagai salah satu jajaran pembina Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur. Yang saya hormati Al-Mukarram Akhina fillah Bapak Ustadz Muhyiddin selaku Ketua Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur. Ayuhal hadirun al-kiram, para hadirin, para kiai, para ustadz, para dai, para pecinta Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur. Pertama, marilah kita selalu dan bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya, karena taufiknya, karena hidayah dan inayahnya, sehingga malam hari ini kita bisa hadir bersama. Teriring doa semoga hati kita semua selalu dibarengi dengan hidayah dan maunah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para hadirin, para ustaz, berbangga dan berbahagia sekali. Perjuangan kita semua ternyata di tahun 2022 hari ini adalah tahun kemenangan bagi BKMM Kabupaten Kutai Timur. Mengapa saya katakan sebagai tahun kemenangan? Ada beberapa hal. Yang pertama, elektabilitas masyarakat
terhadap PKMM tahun ini betul-betul tertanam. Yang kedua, kalau setahun yang lalu banyak dai yang berhalangan hadir, sekarang mencari pengganti begitu sulit karena kita semua sudah sibuk full selama 24 malam. Yang lebih membanggakan, Idul Fitri nanti 19 masjid memberikan kepercayaan kepada dai BKMM sebagai khotib Hari Raya Idul Fitri. Namun saya berpesan, jangan terlalu berbangga yang sudah mendapatkan job Idul Fitri, dan jangan merasa kecil hati yang tahun ini belum mendapatkan job. Roda pasti berputar, semoga yang di atas selalu di atas, yang di bawah akan segera naik ke atas. Para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, yang membanggakan lagi ternyata dipelopori oleh Ustadz Ramdanil Mubarak, dipelopori Ustadz Zakaria Al-Nuha. Ternyata cikal bakal calon youtuber dari PKMM yang akan segera go internasional. Saling kejar-mengejar antara dai yang satu dengan dai yang lain, sampai ada ustadz yang mengatakan jangan-jangan ini dari 1200 melejit sampai ke 1800 karena dibarengi dan direwangi oleh jin Ifrit ini. Tapi sungguh membanggakan bagi kami, luar biasa. Oleh karena itu saya berpesan untuk menjadi pembicara yang baik, mulailah jadi pendengar yang baik. Jangan dibiasakan ada orang sambutan, ada orang pidato, ada orang ceramah, lalu ceramah sendiri. Sekali lagi, atau main HP. Kecuali yang nyoting boleh itu. Maaf, saya kalau lagi ceramah, ada tokoh sentral di situ dia berbicara, saya kesulitan untuk bisa mengeksplor materi. Nah, tatkala kita ini sebagai tokoh sentral di tempat itu, jadilah teladan yang baik. Tatkala ada orang berceramah, jangan sekali-kali Anda berbicara sendiri. Yang kedua, kita harus belajar dari yang kecil. Mulai dari belajar pembawa acara. Bagaimana berdirinya pembawa acara? Ke arah mana mata kita memandang? Siapa saja yang akan diberikan penghormatan? Karena pembawa acara adalah parameter bagi pembicara setelahnya. Contoh, saya diundang di suatu tempat untuk memberikan tausiah. Siapa yang akan saya berikan penghormatan? Sementara saya tidak kenal dengan masyarakat di situ, maka saya akan mendengarkan siapa saja yang diberikan penghormatan oleh pembawa acara, itu pula yang akan saya ikuti di dalam rangka memberikan penghormatan. Yang ketiga, belajar menghafalkan nama. Ini penting. Anda akan memberikan penghormatan kepada Ustadz Imam Syafi'i MPD. Maka sebelum Anda berdiri, Anda harus sudah hafal betul dengan nama Ustadz Imam Syafi'i termasuk gelarnya. Akan sangat berbahaya manakala keliru, dan kelirunya fatal. Contoh, mestinya memberikan penghormatan kepada Ustadz Imam Syafi'i, namun terpenggal. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Imam Syafi'i
Lah ini kan berbahaya. Nah, maka harus dihafal mati ini. Ini belajar ya, menghafal nama. Jangan tidak hafal. Kalau belum hafal, tanya sama yang di sampingnya. Orang itu siapa namanya? Dulu saya diundang di Masjid Al-Muhajirin, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau. Ketua panitianya adalah Bapak Giman. Saya belum kenal dengan beliau. Lalu pembawa acara memberikan penghormatan kepada ketua panitia. Saya menghafalkan Giman itu tidak gampang. Lalu saya menghafalkan Giman, Gigi Mancung. Giman, Gigi Mancung. Ini untuk biar fresh. Tapi jangan keliru. Begitu naik di panggung langsung yang saya hormati Bapak Gigi Mancung, bukan. Ini hanya sekedar untuk menghafalkan. Jadi belajar menghafalkan nama tokoh yang akan kita sebut ya. Kemudian perlu juga Ustadz BKMM kan tidak semua tertampung sebagai khotib Idul Fitri. Tidak semua tertampung sebagai khotib hari Jumat. Sebagian adalah yang belajar jadi Bilal. Saya melihat ada Ustadz Ibnu Rojali ini adalah suaranya qori terbaik di Kabupaten Kutai Timur. Sekalipun masih kalah dengan Ustadz Sohib, sekalipun masih kalah lagi dengan Ustadz Fatir. Terbaik ketiga, maksud saya. Lah ya kayak beliau itu jadi Bilal. Lah bagi ustadz-ustadz yang porsinya belum sampai khotib, belajar dulu jadi Bilal. Bagi yang sudah jadi khotib, ataupun kita tidak jadi khotib, bila ada masjid yang memerlukan, promosikanlah ustadz dari BKMM. Jangan memberikan promosi kepada ustadz yang lain. Kemarin saya mendengar sambutannya Pak Ustadz Muhammad Abbo. Pada waktu perpisahan dengan santri Hidayatul Mubtadiin Pondok Pesantren Diriboyo, Kediri. Karena kelompoknya Ahlu Sunnah dan dia bagian daripada Nahdlatul Ulama, maka pesan dari pengasuh Pondok Pesantren Diriboyo, bila ada pemilihan ketua NU, bila ada alumni Lirboyo, pilihlah yang alumni Lirboyo. Kecuali tidak ada, baru bisa memilih yang lain. Saya berpesan dengan irama yang kurang lebih, bila ada masjid, bila ada musola membutuhkan khotib, baik Jumat ataupun Idul Fitri, pilihlah khotib BKMM. Namun yang merasa belum mampu jadi khotib, jangan nyelonong daftar pengen jadi khotib. Belajar dulu, karena antara ceramah dengan khutbah sama namun berbeda. Ceramah pokok berdiri, pokok ngomong, apa yang diomongkan sah. Tapi kalau khutbah minimal ada 5 rukun yang tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Maka kegiatan bulanan yang dilakukan oleh BKM seyogianya yang hadir sama dengan yang hadir pada malam hari ini. Kalau penutupan Ramadan begitu membanggakan, tapi kalau latihan ceramah begitu mengecewakan. Ini fakta dan realita. Ya. Jadi saya tuh bangga mendengar ada Ustadz Hasbi dengan panggilan khasnya. Kalau di Bandung ada Ustadz A.A. Hakim. Kalau di Kutai Timur ada A.A. Hasbi. Wih, percaya dirinya luar biasa. Kalau di Jakarta ada Ustadz Mukidin. Kalau di Kutai Timur ada Ustadz Muhyiddin. Nah, sedikit berbeda saja.
Ada cerita, saudara-saudara sekalian, ada salah satu ustadz, memang dia berpostur kecil. Dia bilang, saya petugas dari PKMM. Loh, sampean mewakili ustadz, siapa namanya itu? Mujibur Rahman MPD kah? Oh tidak, saya orangnya. Karena Ustadz Mujib itu kecil badannya, dikira dia mewakili. Memang poster tubuhnya kecil. Lah karena itu saya pesan, tadi dikasih makan ayam gede-gede, tolong habiskan itu. Supaya kehadirannya tidak dianggap mewakili orang lain. Nah kemudian tidak kalah pentingnya juga ada sebagian di antara dai PKMM itu yang belum hafal doa sholat taraweh, belum hafal doa sholat witir, gak ada masalah. Bawa tulisan, bukan bawa repean. Kalau repean itu negatif. Bawa tulisan, kalau belum hafal dibaca, tidak ada masalah. Tapi seyogianya nanti Ramadan akan datang, kita semua mesti harus sudah hafal. Masa 1 tahun ngapalkan doa taraweh sama doa witir, dah hafal-hafal ini, harus hafal ini. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, yang membanggakan lagi bagi kami hari ini, bahwa kalian nanti semua pulang akan membawa parcel yang cukup berat. Karena setelah ditimbang kurang lebih 10 kilo. Saudara akan mendapatkan satu orang masing-masing satu sarung baru. Sehingga tidak perlu lagi pulang kebingungan untuk beli sarung. Piagam akan didapatkan dan piagam sudah di-share. Silakan di print out sendiri-sendiri dalam rangka hemat energi, hemat biaya. Yang keempat, ada 3 piala. Piala ada banyak Ustaz. Jangan disembunyiin dong. Ada 3 piala, tolong ditaruh di depan ini ya. Ini ada 3 piala. Maka yang mendapatkan pemeriksa terbanyak nanti akan disampaikan oleh yang bertugas. Yang terbanyak 1, terbanyak 2, dan terbanyak 3. Selain piala, nanti pemenangnya sudah diidentifikasi. Yang sudah punya istri, dia mendapatkan tambahan mukena sama sarung plus 1 buah Al-Quran kecil. Tapi yang belum punya istri, dia mendapatkan piala, piagam, double sarung. Tidak perlu pakai selimut, tambah lagi. Yang terakhir, ya, saya berbangga sekali. Karena saya keliling dari malam pertama sampai malam yang ke-27. Saya tidak berhenti. Terakhir tadi malam saya di Masjid Batu Rahim. Ternyata di luar dugaan ada masjid yang kita pulang diberikan ucapan terima kasih Pak Kiai sudah berkenan hadir di masjid kami. Sekalipun tidak dikasih apa-apa, tapi sudah bangga. Yang kedua, ada yang ngamplopi 50.000. Alhamdulillah langsung disamper oleh Ananda Ambia. Ada yang ngasih 100.000, ada yang ngasih 200.000, ada yang ngasih 250.000, ada yang ngasih 300.000. Malah bahkan ada yang ngasih
600.000. Cuma sayang yang 600.000 itu masjidnya tidak bergabung dengan BKMM. Lah oleh karena itu sehingga hitung-hitung ini ternyata betul-betul kita bisa memasuki Idul Fitri itu dengan bahagia. Walau demikian, sebagai pembina, saya tetap mengeluarkan zakat mal saya. Nanti tolong saat menyerahkan, antum terima dengan baik. Saya minta semua yang menerima itu mendoakan balik buat saya dan keluarga. Bilang Ustadz Zakari bahwa ini sudah makmur. Pak Kiai tinggal memberikan tambahannya saja. Wih, kok meringankan sekali bahasanya. Kalau dulu kan menjadi beban saya, sekarang saya tinggal nambahi saja. Yang nambahi kan tidak harus banyak toh. Kalau kita makan 1 piring, tambahnya kan cuma 1 endong. Nah, artinya tidak terlalu besar. Ini zakat saya dulu, saya maaf, saya tidak pernah mau mengatakan uang dari mana. Tapi ternyata isu negatif. Saya diisukan uang itu uang dari pemerintah daerah. Lalu masing-masing ustadz dapat 2 juta, yang diserahkan hanya 1 juta. 1 juta kalau sekian ustadz, itu saya makan sendiri. Sehingga lama-lama saya gerah. Saya telepon dia, ayo kita ke bagian sosial pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Kalau memang benar BKMM mendapatkan bantuan dari pemerintah dan saya ambil, saya siap dipenjarakan. Tapi kalau ini fitnah, sampai akan saya penjarakan. Habis itu sampai sekarang dia betul-betul tidak berani berbicara. Ketemu saja dia lari. Nah, jadi ini bukan uang pemerintah daerah, ini zakat pribadi saya yang antum saya kategorikan sebagai sabilillah, pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pergerakan kita, perjuangan kita selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir, sekian banyak kegiatan BKMM, salah satunya kita sedang buka sekolah. Nanti kalau dianggap biayanya terlalu tinggi, akan diturunkan serendah-rendahnya. Saya berpesan, 1 ustadz membawa 1 murid. Sekali lagi, 1 ustadz diharapkan mencari 1 murid. Nanti akan ada imbalan khusus. Berapa tidak elok kalau disebutkan di forum. Tapi saya berharap 1 ustadz membawa 1 murid minimal. Kalau ustadz BKMM ada 55 plus dai kehormatan ada 5, maka tahun depan kita sudah punya murid 60 siswa. Sekali lagi mohon dengan hormat lagi sangat, 1 ustadz bisa membawa 1 murid. Pak Ustadz Muhyiddin sudah menyiapkan 2 orang calon siswa di sini. Sekali lagi, ini adalah markas perjuangan kita bersama. Sampean tidak bisa mengklaim masjid di lingkungan sampean, karena kadang-kadang masjid telah berdiri sebelum kita ada. Ini dibangun dari, oleh, dan untuk Badan Koordinasi Masjid dan Mushola Kabupaten Kutai Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul daramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Sobirin Bagus MM selaku pembina
PKMM yang kami taati, kami muliakan, kami ta'zimi kepada Syekhul Fadilah Bapak Haji Adam. Alhamdulillah beliau berkenan hadir selaku Ketua MUI Kabupaten Kutai Timur, dan para kiai-kiai yang lain yang hadir tidak bisa sebut satu persatu. Wabil kepada Ketua PKMM Bapak Muhyiddin, Ustadz Muhyiddin yang kami sayangi begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan malam hari ini tibalah saatnya acara penganugerahan trofi terhadap para pejuang dakwah yang melalui virtual, melalui YouTube. Dan alhamdulillah atas berkat perjuangan dari teman-teman semuanya, terutama pejuang YouTuber, subscribe-nya dari PKM ini sudah mencapai 516, yang tadinya adalah waktu itu 200-an sekian. Jadi setelah di-share oleh teman-teman semuanya, maka alhamdulillah kalau sampai 1000 nanti insya Allah bisa memberikan sumbangsih dana untuk PKMM. Makanya kemudian nanti setelah ini mudah-mudahan ada tim kreatif yang bisa membuat video-video yang bisa diminati oleh umat, sehingga nanti view-nya naik, subscribe-nya naik, sehingga kita bisa menjadi organisasi yang betul-betul go internasional, karena YouTube ini dilihat oleh siapapun, bahkan oleh luar negeri. Ada komen-komen yang banyak yang di situ dari berbagai macam suku, kemudian wilayah, kota di Indonesia, dan bahkan barangkali ada yang dari luar negeri. Baik, Bapak-bapak dan saudara sekalian, kita akan mengadugerahkan ini Pak Yai sampai ada viewer ke-6, karena yang ke 1, 2, 3 ada trofi dan ada khusus. Tapi kalau yang ke 4, 5, 6 kita anugerahi Quran kecil, tapi ini ada tanda tangannya anggota DPR Kutai Timur. Nah, ini spesial. Nah, kita panggil dulu untuk viewer yang nomor 6 ya. Atas nama Imam Mustaji. Dengan viewernya berapa Ustaz? 124. Ya, silahkan maju Ustaz. Ini kalau mengadugerahkan ini Ustaz Muhyiddin nih yang mengadugerahkan untuk yang Al-Qur'an. Hah? Nanti juara 1-nya, juara 3-nya. Itu juara yang pakai piala. Ini sampean aja. Ini Ustaz. Kemudian viewer terbanyak ke-5 adalah Muhammad Imam Syafi'i MPD. Ustaz, silakan. Ini baru 2 hari langsung naik ya. Istrinya ikut berjuang masalahnya. Di grup pendidikan agama Islam ini maksudnya saling bahu-membahu menyebarkan syiar. Kemudian terbaik ke-4. Nah, ini luar biasa ini, Syakera ya. Ustadz Syakera atau Ustadz Umar Nawawi Al-Maduri dengan jumlah viewernya 440, luar biasa. Silakan maju ke depan Ustadz. Ya. Ya. Dapat sarung dan dapat Al-Qur'an ya Ustadz ya. Sarung dulu itu maksudnya. Ini Ustadz. Ini ada tanda tangannya khusus, saya mintakan tidak sembarang Al-Qur'an ada tanda tangannya beliau ini ya. Ya. Silakan. Ya. Alhamdulillah. Sponsornya dari Al-Huda ya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan tambah semangat. Ya, Al-Qur'an ada tanda tangannya di depan. Silakan dicek. Kalau belum minta tanda tangan di sini. Ada tanda tangan dari beliau. Kemudian saatnya kita memberikan penganugerahan kepada viewer terbanyak ke-3. Ini luar biasa karena Ustadz Ilham ini ternyata dengan Ustadz Hasbi tadinya berdua, sedang saling kejar mengejar, tapi kemudian ada kuda hitam Ustadz Sudirman. Tapi saya lihat Ustadz Sudirman memang pemain YouTuber lama, saya lihat subscribe-nya sudah sampai 3,2 ribu.
Oh 3.700, berarti dia sudah mendapat uang setiap bulannya itu berapa Ustadznya? Banyak lah begitu ya. Tapi kok belum bisa beli motor tadi ya. Nanti mudah-mudahan setelah ini hasilnya bisa untuk beli motor. Kemudian kita panggil akhirnya pemenang sampai malam ini ya. Tadi direkap sore hari tadi atas nama Ustadz Ilham Ahmad Mukhlisun. Jumlahnya viewernya luar biasa 798. Ya silakan Ustadz. Mana? Ya, mau kenanya. Tapi ini warnanya ini. Ini yang punya ini. Iya, iya. Ini. Ya. Akan diserahkan oleh Kiai Imam Muhtadi. Silakan, Kiai. Dapat bingkisan. Ada, ini ada mukenanya. Karena sudah menikah. Oh, pialanya ada. Piala? Ustadz Muhyiddin? Pialanya. Ada bingkisan pula spesial ya. Gak kuat pokoknya bawa pulang ini ya. Memang harus punya pickup dulu kalau dapat penghargaan. Sarung. Sekalian. Ya. Oh iya piagamnya lupa. Oh alah, nomor 3. Murtadat Nondai. Ya, silahkan. Alhamdulillah. Ini menjadi motivasi bagi kalian tahun depan insya Allah. Mudah-mudahan bisa umroh ya hadiahnya. Amin. Ya, sukses Ustadz Ilham. Pas bawa pickup nggak tadi Ustaz? Ya. Kemudian viewer kedua, juara keduanya adalah Ustadz Sudirman. Ini jumlahnya 1.200 viewers. Ya, silakan maju. Pendatang baru langsung luar biasa. Kepada yang terhormat beliau Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Adam untuk memberikan penghargaan pada Ananda Ustadz Sudirman. Ya. Yang saja. Parcel. Satu bang. Bantuin. Oh sarungnya satu. Piagamnya, nggih. Nomor 2 Pak. Nomor 2. Ya. Diangkat Ustadz pialanya. Insya Allah barokah ya. Nggih. Alhamdulillah nggih. Udah nikah belum Ustadz? Udah nikah belum? Oh alhamdulillah. Maka nggak ada mukenanya, sajadah dulu. Oh iya, alhamdulillah. Berikutnya saatnya kita lihat juara 1 yang memang ini minta bantuan jin ifrit kayaknya ini. Dari 500 loncat menjadi 1000, akhirnya menjadi 1.800 viewer. Dia adalah Ustadz A.A. Hasbi Maulana. Iya, iya. Allahumma sholli alaihi. Terbanyak viewernya dan terbanyak komentarnya di YouTube. Kepada beliau yang terhormat Dr. Andes Kiai Haji Sobirin Bagus MM dipersilakan untuk memberikan penghargaan kepada, saya lihat pernah masuk di koran Kaltim apa Detik begitu. Ini binaan khusus dari beliau. Makanya cara ceramahnya juga mirip-mirip dengan beliau ya. PD-nya juga sama ya. Ya. Nasi kotaknya.
Iya. Alhamdulillah dan barokah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjuangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal hasanah, manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, dan semoga kita senantiasa istiqomah di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridhai lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wal afad wa taqdi ya Allah biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana fir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقضي الحاجات. ربنا يا الله هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وذريتنا من أهل علم وأهل خير ولا تجعلنا يا الله وإياهم من أهل وأهل الضير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا مولانا أرحم الراحمين. نسألك الله حسن الخاتمة ونعوذ بك يا الله من سوء الخاتمة. صلى الله على خير خلق سيدنا محمد. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.